Mmm.
Ya, suaranya
telepon memori saya. Terus saya kirimin satu-satu, baru saya hapus. Pokoknya jam berapa ya? Jam 12:30 itu selesai. Saya kirimin jasa sama sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua. Yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Wakil Direktur 1, 2, dan 3 Poltekkes Kemenkes Mataram, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi Jurusan Poltekkes Kemenkes Mataram, Ibu Bapak Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa hadir di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan penutupan Bulan Ilmiah dan Aksi Seni tingkat nasional jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2020. Baiklah, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Poltekkes.
Hadirin yang ada di ruangan ini dimohon berdiri, dan hadirin yang ada di Zoom menyesuaikan. Enggak, dia udah paling pojok ini. Close ulang tuh detiknya juga dua-dua istilahnya. Oh iya benar. Ulang close dulu close. Lagi share screen, close dulu screen. Enggak ada suaranya kali ya? Ada. Ada suaranya?
Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudari Wahyuni Hasanah. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memimpin doa pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu hadirin sekalian dimohon untuk menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi wa al-hasil hajidah. Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim ya'dini sultan. Ya Allah Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rahman ya Rahman, ya Rahman ya Rahim. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan penutupan bias. Lancarkanlah kami, berkahilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman pemenang lomba Bulan Ilmiah dan Aksi Seni tingkat nasional jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram yang akan diumumkan oleh Ketua Jurusan kepada Ibu Sajaratul Nurhaikah SSIT Menkes. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram, yang saya hormati Bapak Wadir 1, 2, dan 3 Poltekkes Kemenkes Mataram, yang saya hormati Bapak Ibu Kaju, Bapak Ibu Ketua Jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Mataram, Ibu Kasubag, Bapak Ibu dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram, serta yang saya hormati seluruh peserta BIAS atau Bulan Ilmiah dan Aksi Seni Tingkat Nasional Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram dilaksanakan tahun 2020. Alhamdulillah, sebelum saya umumkan, saya bacakan dulu mungkin untuk mengingatkan bahwa kegiatan Bulan Ilmiah dan Aksi Seni ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember ini.
dan alhamdulillah pada waktu itu dibuka langsung oleh Bapak Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram. Jadi adapun tujuan dari kegiatan bulan ilmiah dan aksi seni ini yaitu meningkatkan kompetensi dan tetap berkreasi walaupun dalam masa pandemi COVID-19. Dan perlu kami laporkan kepada Bapak Direktur, kegiatannya diikuti oleh 18 dari institusi pendidikan, rumah sakit maupun dari sekolah menengah kejuruan. Dan ada 8 mata lomba yang dilombakan pada bulan ilmiah dan aksi seni ini. Mungkin itu pengantar dulu, jadi saya akan mengumumkan berdasarkan hasil keputusan para juri, dewan juri ya, dari 8 mata lomba. Mata lombanya yang pertama adalah esai, yang kedua poster, yang ketiga lomba puisi, yang keempat TikTok, yang kelima lomba video kreatif, yang keenam lomba midwifery olimpiade, yang ketujuh lomba fotografi, yang terakhir adalah senam kreasi. Untuk mata lomba esai yang ada 3 juara. Saya bacakan dari juara ketiga. Juara ketiga diraih oleh Poltekkes Rumah Sakit Dr. Supraun Malang. Juara kedua diraih oleh Universitas Airlangga. Dan juara pertama diraih oleh Stikes Hamjar Lombok Timur. Untuk mata lomba poster, juara ketiga diraih oleh Stikes Hamjar Lombok Timur. Juara kedua diraih oleh Poltekkes Kemenkes Mataram. Dan juara pertama diraih oleh Stikes Hamjar Lombok Timur. Mata lomba yang ketiga adalah lomba puisi. Juara ketiga diraih oleh Stikes Hamjar Lombok Timur. Banyak pesertanya ternyata. Juara kedua diraih oleh Poltekkes Kemenkes Malang. Juara pertama diraih oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya. Untuk lomba TikTok, yang seru ini ya. Juara ketiga kembali lagi diraih oleh Stikes Hamjar Lombok Timur. Juara kedua diraih oleh Stikes Hamjar Lombok Timur. Ini ada timnya jadi berbeda ya. Yang juara ketiga atas nama Harinda Dinianto Kusuma dan Pak Ika Wulandari. Yang juara dua karena sama timnya dari Stikes Hamjar. Yang pertama Yuliati Astuti, yang kedua Fitriani, yang ketiga Sunusia, Ita Wadani dan Nur Haira. Untuk juara pertama diraih oleh Poltekkes Kemenkes Malang. Dan peserta Zainatul Ilma Brilian Karunia Ramadhani dan Arfia Belina Yuniati. Selanjutnya lomba video kreatif. Ini pemenangnya hanya 1. Atas nama Abdurrahman Jufar dari Sleman, Yogyakarta. Untuk mata lomba midwifery olimpiade, juara ketiga diraih oleh Poltekkes Kemenkes Mataram. Juara kedua diraih oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Juara pertama
diraih oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya. Selanjutnya untuk mata lomba fotografi. Juara ketiga diraih oleh Roro Febita Salsabila dari Poltekkes Rumah Sakit Dr. Supraun, Malang. Juara kedua diraih oleh Ahmad Laifi Maksum dari Poltekkes Kemenkes Mataram. Juara pertama diraih oleh Domanila Alida dari Stikes Hamjar Lombok Timur. Kepanjangnya. Lomba yang terakhir adalah senam kreasi. Ya, Diraih oleh Poltekkes Kemenkes Mataram. Juara kedua diraih oleh Stikes Hamjar Lombok Timur. Dan juara pertama dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Selamat untuk para juara dari 8 mata lomba. Demikian pengumuman juara berdasarkan hasil kesepakatan atau hasil tim dari Dewan Juri Kegiatan BIAS Nasional 2020 yang sudah dilaksanakan selama 5 bulan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram sekaligus menutup acara BIAS Bulan Ilmiah dan Aksi Seni Tingkat Nasional Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram tahun 2020. Yang terhormat Bapak Haji Awan Dramawan SPD MKes dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, Indonesia sehat bersyukur. Amin. Yang saya hormati seluruh pimpinan institusi pendidikan yang ikut berpartisipasi, yaitu Direktur Poltekkes, Kementerian Kesehatan Palembang, Jakarta 3, Poltekkes Surabaya, Poltekkes Yogyakarta, Poltekkes Malang, atau pejabat yang mewakili wakil Direktur 3 dan mahasiswa. Ya, Bapak Ibu pimpinan institusi pendidikan, ya, rumah sakit ini Poltekkes ada juga rumah sakit Dr. Supraun, Resdam 6 Brawijaya Malang, kemudian ada lagi dari Universitas Erlangga, Universitas Mataram, Universitas Bakti Kencana Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, kemudian dari Sekolah Tinggi Kesehatan Mataram, Sekolah Tinggi Kesehatan Karya Usaha Diri, Sekolah Menengah Kejuruan 3 Mataram, dan seluruh peserta lomba yang hadir pada kesempatan ini, Ibu Ketua Jurusan beserta seluruh jajarannya, himpunan mahasiswa jurusan, himpunan mahasiswa program studi Diploma 3 Sarjana Terapan jurusan Bidanan, Bapak pimpinan di lingkungan Poltekkes Mataram yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Wakil 1, Wakil 2, Wakil 3, yang Ketua
jurusan lingkungan Poltekkes Mataram dan termasuk Bapak Ibu Kapus, Kasubag, dan seluruh dosen, pengelola, dan pidana, dan seluruh peserta mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya pada kesempatan ini kita bisa berkumpul walaupun dalam situasi COVID-19 yang semakin kita terus menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan terus menjaga kebugaran supaya tetap sehat, dan semuanya kita melaksanakan kewajiban sebagai kader-kader tenaga kesehatan dalam ikut mengabdi pada bangsa dan negara ini, melakukan upaya-upaya penanganan. Kita lihat bahwa walaupun situasi seperti ini, masyarakat sekarang ini dalam posisi sedang kesulitan, baik kesulitan secara ekonomi, karena keterbatasan pekerjaan, keterbatasan kemampuan, sehingga mereka harus diam di rumah dan menerima apa adanya untuk melangsungkan hidupnya. Jadi kegiatan ini juga kita ikut membantu perekonomian masyarakat dengan melakukan acara seperti ini, bisa menambah belanja, beli makanan, snack. Ini semua adalah bentuk partisipasi kita untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan kegiatan-kegiatan ini adalah satu bentuk kreativitas kita di dalam mengisi situasi COVID ini untuk mencegah stres dan mencegah terjadinya penurunan kesehatan bagi teman-teman semua yang berada di 18 institusi pendidikan ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari segala kondisi dan situasi COVID ini. Karena kita melihat bahwa pada saat sekarang ini sudah ada lagi dalam situasi pola baru dari COVID-19 dengan proses penyerangan yang berbeda, sehingga ada pembatasan kegiatan keluar daerah, cuti, dan sebagainya. Jadi kalau statement awal Menteri Kesehatan bahwa bagi yang telah melaksanakan kegiatan libur, jadi libur mungkin menghadapi libur Natal, bercuti, dia harus untuk memulai membatasi diri di rumah 5-10 hari sehingga tidak menjadi klaster baru. Mudah-mudahan kita yang berada di institusi pendidikan kesehatan ini, baik Poltekkes maupun universitas, rumah sakit maupun stikers, ini tidak menjadi klaster baru bagi penyebaran COVID ini. Jadi terima kasih kepada semua pimpinan institusi pendidikan, baik termasuk SMK 3 Mataram yang telah ikut berpartisipasi. Saya kira ini adalah ajang silaturahmi untuk saling berbagi pengalaman. Yang paling penting adalah untuk membangun silaturahmi. Ada lanjutan kerjasama yang lain, terutama dengan sejenis profesi yang ada, ataupun bagi SMK 3 mungkin ada siswa-siswanya yang punya prestasi, ingin melanjutkan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Mudah-mudahan ini sebagai pintu masuk bahwa di jurusan kebidanan ini telah ada 3 program. Jadi jurusan kebidanan ini bukan program baru di lingkungan Poltekkes Mataram. Jadi sebelum menjadi Poltekkes Mataram, bahwa bidang telah menyelenggarakan pendidikan
program pendidikan bidang P2B atau dikatakan diploma 1 bidang yang sudah cukup lama menyelenggarakan pendidikan. Kemudian pada tahun 2000 melaksanakan akademi kebidanan. Jika dalam perjalanan kalau tidak salah 2 tahun maka sempat menjadi poltekkes hingga terbentuklah jurusan kebidanan. Dalam perjalanan jurusan kebidanan ini pertama kami menyelenggarakan pendidikan diploma 3 kebidanan yang bergabung dengan Poltekkes Mataram sejak tahun 2002. Dan dalam perjalanan berdirilah diploma 4 kebidanan hingga telah meluluskan beberapa angkatan dan telah bekerja di beberapa institusi pelayanan kesehatan baik yang ada di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ataupun di Provinsi Bali. Dan ada juga yang mengikuti keluarga, pasangan, suami ada di Jakarta dan beberapa provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya di tahun 2020 ini, diploma 4 mengembangkan diri menjadi pendidikan profesi bidang sehingga berubah menjadi program sarjana terapan dan program profesi bidang. Jadi mudah-mudahan dengan pengembangan pendidikan yang ada di jurusan kebidanan ini menjadi satu Baik yang tak masuk partisipasi dalam ekstrakurikuler baik dalam kegiatan-kegiatan pembuatan poster dan lain sebagainya, kemudian kegiatan TikTok, lomba video kreatif. Saya kira mudah-mudahan ini dalam area profesi bidang, bagaimana TikTok dalam penanganan asuhan kebidanan, bagaimana tentang kreativitas, foto-foto tentang bagaimana kehidupan area ibu anak dan masa-masa prasekolah, kemudian masa remaja sampai pada mereka menemukan pasangannya. Dan mudah-mudahan dengan kreativitas ini menjadi satu penambahan pengalaman, kemampuan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Jadi kami harapkan nanti pada seluruh mahasiswa sebagai panitia, sebagai penyelenggara dan peserta untuk terus berinspirasi, berkreativitas, menciptakan inovasi-inovasi baru, misalnya cara melahirkan modelnya Fatima, kemudian cara melahirkan Isa itu siapa? Mungkin cara melahirkan Siti Maryam, mungkin ada penanganan, kemudian inovasi-inovasi untuk penanganan dengan budaya-budaya lokal yang ada. Ya. Saya kira di Nusa Tenggara Barat ini banyak sekali budaya-budaya lokal yang saya temukan dulu masih dari zamannya tidak enak. Kalau dulu setiap bayi baru lahir itu langsung dikasih mama pisang, papa pisang itu ibunya oleh ibunya. Jadi kalau saya dulu habis selesai melahirkan sudah tanpa disembunyikan pisangnya. Ini saya bilang pisangnya harus saja di tas, nanti biar saya bawa. Ya. Jadi silakan disuruh ibunya saja untuk memakai berita kasih. Banyak pengalaman-pengalaman, termasuk imunisasi hepatitis B. Dulu dicobanya adalah di wilayah kerja saya. Pada tahun itu kita harus imunisasi pada anak baru lahir 1-7 hari. Dengan kondisi baru lahir, dengan situasi yang sekarang sama saya kira ya. Dulu 1-7 hari kita harus mengimunisasi bayi baru lahir. Kita sudah berikan bedak, pokok, semua sampai
kita siapkan bagaimana untuk makannya. Itulah perjuangan dalam penanganan kesehatan ibu dan anak. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman ini untuk tidak tetap jalin hubungan komunikasi dan bisa dilanjutkan mungkin nanti Ibu Ketua Jurusan melanjutkan dengan MOU kerjasama, mungkin ada pertukaran mahasiswa, pertukaran perkuliahan dalam mata kuliah tertentu, mungkin ada dari perguruan tinggi yang ada ini bisa berkuliah di sini dan kita bisa berkuliah. Ada beberapa mata kuliah mungkin yang bisa kita lihat di mana keunggulan-keunggulan yang kita miliki bisa kita berikan kepada Poltekkes atau universitas yang ada, kemudian apa yang keunggulan mereka kita bisa bekerjasama. Sehingga ke depannya Bapak Ibu tidak harus membawa bersama-sama anaknya ke tempat tujuan, misalnya mau ke Palembang, Jakarta, Surabaya, Jogja, ataupun Malang, tidak tinggal kita kerjasama, dia mata kuliah di sana langsung universitas itu yang membawa ke tempat praktek, sehingga kita tinggal menerima hasil nilai yang ada, itu yang kita dapatkan di mata kuliah yang ada. Jika kita tidak terlalu khawatir dengan keterbatasan dosen yang ada ataupun keterbatasan. Jadi terima kasih kepada HMJ sudah membuka pintu masuk kepada sambil banyak soal. Silakan coba melanjutkan dengan kerjasama yang lain. Mungkin ada parade midwife yang lain bisa dilakukan secara langsung, keterampilan antara mahasiswa, mana yang tidak bisa kami lakukan di institusi ini, sehingga itu menjadi satu sertifikat pendamping. Jadi selain transkrip ijazah, nanti mungkin dengan SK direktur, ekstrakurikuler seperti itu. Saya kira kalau pembagian tentang pakaian bekas, saya kira masyarakat sudah tidak ada yang tidak pakai baju, ya. Semua sudah mampu untuk mengurus dirinya, mampu memberi makan, dan tidak semua orang juga ingin tangan di bawah. Jadi kita juga ingin berbagi tangan di atas. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana mahasiswa dengan kegiatan HMJ-nya ini bisa melakukan penambahan keterampilan. Silakan dilihat dari institusi yang ada ini kira-kira mana keterampilan. Bisa mungkin dengan stiker sandar, bagaimana pendekatan secara agama bisa kita lakukan, bagaimana kehidupan di pondok, mungkin anak-anak bisa misalnya magang di pondok selama 1 bulan, bagaimana hidup dengan kelompok remaja putri dan bisa ikut mengaji. Saya kira itu pola-pola yang kita bisa lakukan di beberapa kegiatan. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Kajur dan semua. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kegiatan ini terus dilanjutkan dan kalau memang ini ada, saya minta Bu Kajurnya mudah-mudahan Wadir 3 mendengar bahwa kegiatan ini bisa disebar. Jadi kegiatan saya saja bisa disebar, menjadikan paket tahunan, bias ini bisa dimasukkan dalam program anggaran untuk kegiatan kemahasiswaan menjadi kalender kegiatan Poltekkes. Saya kira ke depan mungkin kita menarik menjadi kegiatan institusi, tidak lagi menjadi kegiatan jurusan, tetapi ini ditangani dia adalah suatu kegiatan menjadi dari pidana. Walaupun dilaksanakan di Poltekkes, berarti jadi termasuk mungkin jurusan yang lain, jika kita tidak membiarkan bahwa anak didik kita ini berjuang dan berkorban untuk membesarkan institusi ini dengan biaya sendiri. Dengan adanya biaya dari institusi yang bisa untuk dikembangkan kegiatan ini sesuai dengan tujuan visi misi kita adalah bagaimana menjadi tenaga
kesehatan yang expert dan menciptakan inovasi baru, dan ada kemampuan entrepreneur, bagaimana praktek mandiri ke depan, bagaimana menciptakan tempat-tempat usaha profesional dari 4 provinsi ini bisa berjalan dengan baik, sehingga ini menjadi satu kalender yang harus dicatat oleh koordinator 3, dan kalau koordinator 2 juga ini ya, jadi supaya kita bicarakan ya. Nah, banyak juga biaya-biaya yang kegiatannya dan yang tidak mampu dihabiskan, sehingga kegiatan ini tidak berjalan dengan baik. Jadi Anda semua bukan berarti kita memberikan uang, tapi kita anggarkan yang bisa kita bantu untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam bentuk konsumsi ataupun IT, dan termasuk sarana-prasarana, fasilitas yang lain yang kita bisa lakukan. Saya kira kita akan support, dan ini menjadi catatan penting, dan mungkin juga di jurusan saya kira perlu juga menganggarkan untuk kegiatan kemahasiswaan, termasuk perlu dilibatkan dalam kegiatan penelitian. Jadi kalau untuk standar 9 ini mungkin saya perlu menambahkan lagi 9 kriteria ini, itu ada kecirian. Jadi variasi kedaerahan kita harus memulai. Kita mempunyai 4 wilayah, 10 wilayah daerah. Jadi kecirian mahasiswanya terwakili secara kabupaten, terwakili secara provinsi. Kemudian kegiatan tridharma perguruan tinggi juga penelitian, ada kecirian penelitian yang bisa melibatkan penelitian mahasiswa. Mungkin ada ketergantungan dan keterkaitan. Mungkin satu dosen punya penelitian, jika ada keterkaitan dengan 3-4 mahasiswa, dengan mungkin faktor-faktor yang terkait dengan penelitian dosen itu terkait dengan mahasiswa. Kemudian pengabdian masyarakat juga ada inovasi-inovasi mahasiswa yang mungkin dikembangkan untuk pengabdian masyarakat, ini juga bisa kita libatkan. Jadi kegiatan HMD ini ada kegiatan intrakurikuler, ada co-kurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Intrakurikuler maka kegiatan tolong dibantu oleh HMJ dan HMPS, teman-temannya yang gagal dalam proses KTI, yang gagal dalam proses PPN, jangan dibiarkan terlantar. Jangan dibiarkan teman-teman saudara berurai air mata dengan kegagalan. Dan jangan Anda tertawa dengan kegagalan saudara-saudaranya. Mari kita kawal sama-sama, bantu komunikasikan, bangun silaturahmi melalui HPS, ANJ dengan dosen-dosennya, ataupun mungkin berikan pilihan. Kira-kira siapa yang perlu membimbingnya, siapa bimbingan yang diperlukan. Jadi mungkin ke depan Bu Kaidur juga perlu berikan kebebasan mereka untuk memilih pembimbing. Jadi pilihan, kalau kita pembimbingnya bisa dipilih, maka komunikasi itu akan baik. Pertama, bangun adalah pembimbing sebagai ibu sambung. Jadi kalau dalam istilahnya ibu sambung itu ya sedikit kayak ibu kandung lah gitu ya. Bukan ibu tiri lagi ya. Jadi supaya komunikasi itu jalan. Jadi itu mungkin format-format yang harus dilakukan. Saya kira ini menjadi informasi juga bagi teman-teman di Poltekkes dan lain. Saya kira apa yang kita lakukan ini adalah mudah-mudahan kita semua baik Poltekkes Mataram dan seluruh institusi pendidikan yang ikut bergabung di sini dimudahkan kesuksesan, para alumni semua dapat bekerja menjadi orang-orang hebat dan menjadi orang-orang yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih ya pada Bu Kaidur dan semua panitia. Akhirnya saya bersama pimpinan dan seluruh jajaran dan termasuk ketua jurusan serta seluruh jajarannya. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, saya tutup secara resmi acara kegiatan siang ini.
dengan sama-sama kita kembali kepada kehidupan biasa yang luar biasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur yang telah memberikan sambutan sekaligus menutup acara BIAS. Selanjutnya dokumentasi sesi foto bersama yang diawali oleh seluruh dosen. Kami silakan. Baik, hadirin seluruh peserta BIAS, penutupan BIAS. Setelah sesi foto bersama ini akan ada penayangan video karya pemenang lomba BIAS. Foto di sana kan Silakan seluruh panitia. Sebelah sini mungkin kelihatan ya. Ini kelihatan enggak? Ayo. Kelihatan semua. Sini bisa. Ada di sini kita berdiri. Yang sebelah sini juga di sebelah. Apa kelihatan? Pakai masker ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Banyak-banyak aja. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Apa lagi? Video. Oh, video. Nah, video. Ayo di sini. Ya, siapa yang apa-apa? 1, 2, 3. BIAS Nasional 2020. Sukses! Silakan perwakilan mahasiswa untuk melakukan sesi foto bersama. Ayo. Panitianya di belakang, nah sekarang berdiri di belakang panitianya. Iya. Ini dulu. Udah di depan tuh jongkok kelihatan nggak sih? Jangan berdiri di depan. Nah, ya. Masuk ke belakang sana, bisa. Iya. Panitia cepat-cepat. Ini yang macam foto ini. Nah, ini.
belakang itu. Belakang depan. Belakang. Besok dulu kan badan itu. Lihat kameranya, lihat yang mutu aja. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sudah. Makasih banyak. Langsung aja orang-orang tuh lagi 82. Catat video itu satu. Ayo Kak. Baru udah hadir ini yang prodi SDAG. Penayangan video karya pemenang lomba biar di ilmiah dan aksi seni tingkat nasional jurusan kebidanan tahun 2020. Tugas aku akan memberitahu sehat. Sabar ya, dadah. Biar kita di rumah juga kena COVID, maka harus melakukan dengan pintar. Bahwa video selanjutnya ya. 1B, pakai masker. Masker digunakan kalau kamu ke rumah sama kalau berpergian. Ini wajib digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Nabila, mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, sebagai peserta lomba puisi. Di sini saya akan membawakan puisi karya saya yang berjudul Riuh Resah Negeriku. Riuh Resah Negeriku, karya Fira Nabila. Tak terhitung lagi berapa keluh yang terdengar riuh. Setengah tahun seakan di tempat saja. Terlalu lama jalan di tempat.
sebenarnya tak susah. Yang penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Cek kesehatan, tegakkan asap rokok. Rajin olahraga, dietlah yang seimbang. Istirahat cukup, kelola stres dengan baik. Ajak keluarga. Gaya hidup sehat sebenarnya tak susah. Gaya hidup sehat sebenarnya tak susah. Penting selalu ikuti gaya hidup cerdiknya. Semua pasti bisa, janganlah ragu-ragu. Perhatikan cara mudah jalaninya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain Sekian cuplikan penayangan video karya pemenang Lomba Bias tahun 2020. Baik, dengan berakhirnya tadi penayangan video karya pemenang Lomba, maka berakhirlah acara penutupan Bias pada hari ini. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau setting itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Oh iya Bu, Ari. Sudah ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Itu contohnya.
Tinggalkan Zoom. Terima kasih. Untuk seluruh pemenang lomba, sertifikat akan dikirim. Terima kasih. Kamu yang ngeluarin semua. Udah saya semua tuh. Pesertanya semua. Ini yang ini. Redmi. Ini tidak dilakukan jadinya gambar sama anak pada 3 bulan. Ini gambar